Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3, kelas pemrograman jaringan. Anggota kami yang pertama yaitu saya sendiri, Muhammad Regar Apriliadi, NIM 2024 10 10 2080. Kemudian ada Kukuh Satrio Bimantoro, NIM 2024 10 10 2094. Lalu Beni Ridwan Susanto dengan NIM 2024 10 10 2015, dan Adam Dewandaru 2024 10 10 2056. Jadi di sini itu terkait tugas TCP dan UDP. Jadi implementasinya bisa dilanjutkan dengan buku. Oke, baik. Sekarang kita langsung masuk ke codingan yang telah kelompok kami buat. Nah, di mana di sini saya akan menjelaskan yang TCP terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat dua file, yaitu ada server dan client. Di mana untuk kliennya, di sini pertama-tama kita melakukan import. Untuk ada 3 yang diimport. Pertama ada socket yang kita aliaskan sock, ada datetime yang kita aliaskan dt. Nah, terus kemudian ada request yang kita aliaskan direct. Nah, kemudian di soal kan kita diminta untuk membuat 5 request ya. Nah, jadi di sini kita membuat pertama variabel reply untuk menampung reply yang akan dikirimkan ke klien nantinya. Yang mana di sini berisikan string kosong. Nah, di sini terdapat 5 function ya. 5 function yang masing-masing adalah request untuk masing-masing soal tadi. Nah, di mana untuk yang pertama terdapat request untuk waktu ya, di mana di sini ada function wrap time, di mana di sini nantinya jika user mengirimkan waktu, maka di sini akan dikirimkan waktu itu. Nah, kemudian ada request quote, yang mana nantinya ketika user akan merequest quote, maka akan dikirimkan random quote seperti itu. Nah, kemudian ada jokes, yang mana di sini akan mengirimkan jokes dan fact untuk mengirimkan random fact, dan riddle untuk mengirimkan random riddle. Nah, untuk masing-masing di sini selain yang waktu, di sini kita menggunakan request, kita menggunakan API. Nah, di sini yang pertama ada dari quotable.io/random, di mana di sini kita gunakan request tadi, kita get, dan resultnya kita ubah menjadi JSON, yang mana nantinya akan dimasukkan ke variabel reply tadi. Nah, kemudian untuk jokes juga sama, di sini menggunakan API exploris.io/jokes/random, kemudian dimasukkan ke variabel result, kemudian diubah menjadi JSON. Nah, kemudian dimasukkan ke hasilnya dimasukkan ke variabel reply. Sementara untuk fact juga menggunakan hal yang sama. Di sini untuk linknya kita menggunakan uselessfact.jsph.pl/random.json, di mana kita masukkan ke variabel result untuk hasilnya setelah kita get, kemudian kita jadikan JSON dan kita masukkan ke variabel reply. Nah, kemudian ada riddle yang caranya juga sama, kita ambil dari API ninjas.com/v1/riddles, kemudian kita ubah JSON dan kita masukkan ke variabel reply. Nah, selanjutnya untuk kita gunakan socket ya tadi, dimana di sini kita menggunakan metode TCP, metode TCP, dan ini untuk kita menggunakan hostnya itu 00000, dan kemudian portnya itu 10.000. Selanjutnya kita bind untuk host dan portnya ke dalam server seperti ini. Kemudian kita akan printkan saat servernya berjalan. Nah, di port yang sudah tertera di sini. Nah, kemudian di bawah kita akan looping, di mana di sini kita akan melisten dari server, kemudian kita akan menerima dari server ya, kita akan accept, kemudian kita masukkan ke variabel client connect address. Nah, terus kita buat
variabel message yang berisi string kosong, dan di sini kita looping lagi ya, kita menggunakan while true, di mana kita buat variabel message part, dan kita akan receive untuk message-nya. Kita receive, kita decode dan kita rubah menjadi string, kita masukkan ke variabel message part, yang kemudian akan kita jumlahkan ya. Nah, di sini kan kita cuma menampung 16 karakter, yang mana nanti kita akan tampung ke dalam variabel message. Nah, jadi kita akan kita looping terus dan kita masukkan tampung ke dalam variabel message. Dan di sini jika menemukan menemukan karakter \r\n di dalam message part-nya akan dihentikan untuk loopingnya. Nah, kemudian kita akan mengeprint untuk pesannya, di mana di sini diterima pesan, kita masukkan pesan yang sudah di looping tadi, kemudian kita replace untuk \r\n-nya menjadi kosong. Nah, kemudian di sini kita lakukan if ya. Di sini jika message-nya itu kita gunakan upper supaya nanti diubah menjadi uppercase semua untuk message-nya. Nah, jika sama dengan time maka akan dijalankan function yang wrap time tadi. Kemudian jika sama dengan quote maka akan dijalankan function wrap quote, dan seterusnya. Jika sama dengan jokes maka akan dijalankan function wrap jokes, fact akan dijalankan function wrap fact, dan riddle akan dijalankan function wrap riddle. Nah, setelah itu kita akan mengembalikan ke klien ya untuk hasilnya, yang mana kita gunakan variabel reply tadi, dan di akhirnya kita akan tambah dengan \r\n. Nah, setelah kita dapat reply-nya, maka kita akan kirimkan ke klien dengan menggunakan client connect.send. Kita akan kirimkan reply-nya yang sudah kita encode di sini. Nah, kurang lebih seperti itu untuk di server. Nah, untuk di kliennya sendiri, untuk di kliennya kita import dua hal. Di sini ada socket, kita askan shop dan OS. Nah, di sini kita pertama buat variabel clear str, di mana di sini kita gunakan untuk melakukan clear setiap kali user mengirimkan pesan. Jadi setiap user mengirimkan pesan akan di-clear nantinya supaya di terminal tetap terlihat bersih. Kemudian kita gunakan while true untuk melakukan looping. Di sini kita gunakan socket dengan metode TCP di sini. Nah, di sini sockstream metodenya. Kemudian kita masukkan ke variabel client. Nah, untuk IP address dan portnya kita gunakan 127.0.1 dan portnya 10.000. Kemudian kita gunakan client dari .connect dan kita masukkan IP address dan portnya. Nah, jika berhasil kita akan printkan terhubung dengan port yang sudah tertera. Nah, kemudian kita buat variabel message untuk memasukkan pesan. Nah, di sini berupa inputan yang kita ubah menjadi string dan kita tambahkan \n. Nah, ketika hendak mengesend ya, kita gunakan client.send di sini dan kita encode terlebih dahulu untuk message-nya. Nah, setelah kita selesai mengirim pesan, maka tampilannya akan declare, terminalnya akan declare menggunakan function clear.str tadi. Kemudian setelah declare maka akan ditampilkan pesan terkirim ya, ditambahkan dengan message-nya yang akan di-replace dengan \r\n menggunakan string kosong di sini. Nah, selanjutnya kita buat variabel untuk reply message-nya yang berisikan string kosong di sini, dan kita gunakan while true untuk mereceive-nya. Ya kan? Di sini kita buat variabel reply-nya, kita isikan dengan client.receive dan decode ya. Di sini jumlah karakternya kita setting 16, dan setiap kali mendapatkan hasil maka akan dimasukkan ke dalam variabel reply.message, akan dijumlahkan terus, dan jika bertemu dengan \r\n maka akan dihentikan untuk loopingnya, dan kita akan print untuk balasannya, yaitu di sini reply message. Nah, selanjutnya kita akan gunakan client close untuk menutup koneksinya. Sementara itu, di sini terdapat konfirmasi jika
kita sudah melakukan selesai melakukan pengiriman data, kita bisa tekan 0, atau jika untuk mengulang mengirimkan pesan lagi, kita bisa tekan enter. Nah, di sini kita clear lagi untuk terminalnya menggunakan clear SCR. Nah, kita konfirmasi di sini. Nah, jika 0 akan di break, dan jika tidak sampai dengan 0 maka akan di continue. Seperti itu kurang lebih buat yang TCP. Mungkin bisa kita coba untuk jalankan di yang TCP. Nah, untuk yang server terlebih dahulu kita akan run. Nah, ini masih menunggu. Nah, di sini sudah muncul server bacaan pada port 10.000. Ya, sudah sesuai. Nah, kemudian kita jalankan juga yang klien. Nah, kita jalankan yang klien. Nah, di sini kita bisa kopikan saja untuk nama filenya. Kita kopikan nama filenya. Nah, di sini kita jalankan Python filenya seperti ini. Nah, kita tekan enter untuk menjalankan yang klien. Nah, di sini terhubung dengan IP dan port berikut. Dan kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan pesan. Ada pilihan opsinya tadi, mulai dari time, quote, dan lain-lain. Kita coba lebih dahulu untuk yang time. Nah, di sini sudah terkirim dan ada balasan dari server, yaitu waktu sekarang. Nah, di sini Sunday 9 Oktober. Nah, seperti itu. Nah, kita akan lakukan lagi untuk mengirim pesan. Kita tekan enter. Nah, di sini kita coba untuk mengirimkan pesan quote sekarang, mendapatkan random quote. Nah, di sini pesan terkirim quote. Nah, di sini masih menunggu. Ini mungkin karena jaringan internetnya, karena di sini kita menggunakan API tadi, jadi mengakses dari internet. Nah, di sini sudah muncul balasannya, yaitu quote hari ini itu seperti berikutnya. Nah, jadi seperti itu. Mungkin kita coba satu lagi. Kita coba untuk yang fact, ya. Kita coba yang fact. Kita tekan enter lagi. Nah, kita masukkan pesan fact. Nah, pesan terkirim. Nah, di sini terdapat error. Ya, mungkin di sini terdapat kesalahan untuk yang fact, ya. Bentar. Oke. Ya, mungkin masih terdapat error. Coba stop record dulu. Halo. Sing record kan Oh kamu. iya. Oh iya, aku. Aduh, lali aku. Oke, jadi seharusnya tidak ada yang error ya, karena sudah dicoba ini. Nah, mungkin kita bisa coba ulang untuk yang fact, ya. Nah, kita jalankan. Nah, di sini kita coba yang fact. Kita coba lagi. Nah, di sini sudah berhasil, ya. Nah, jadi seperti ini kita mendapatkan pesannya, fakta menarik, dan ada URL-nya juga di sini. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu untuk mencobanya. Kita bisa tekan 0 untuk berhenti. Nah, jadi itu yang untuk yang TCP, ya. Selanjutnya kita mungkin bisa beralih untuk yang UDP. Kita bisa coba buka filenya. Terdapat dua file juga, yaitu client dan juga server. Nah, ini kita stop dulu ya untuk yang servernya.
TCP. Oke, sudah berhasil kita stop. Nah, kita clear juga untuk outputnya. Nah, untuk terminalnya kita tutup terlebih dahulu. Oke, kita close untuk filenya. Kita beralih ke file yang UDP. Di sini ada server dan juga klien. Oke. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan dulu yang untuk yang server ya. Nah, untuk yang server sendiri, di sini ya, kita importnya sama dengan yang di TCP tadi. Ada socket yang kita aliskan sock, datetime, aliskan DT, dan request kita aliskan rec. Dan kemudian kita deklarasikan terlebih dahulu untuk host port dan juga buffer size. Nah, di sini kita menggunakan buffer size itu 1024, hostnya itu sama dengan tadi, dan portnya ini kita tambahkan satu, yaitu 10.001. Nah, di sini untuk kita gunakan socket ini. Nah, di sini kita gunakan metode sock diagram ya, yang digunakan untuk UDP. Nah, dan kemudian di sini kita masukkan ke variable server dan kita bind ya, kita masukkan host dan portnya ke dalam server. Kemudian kita print ya, UDP server is listening jika nanti sudah dilakukan ini. Nah, selanjutnya mirip seperti tadi ya, kita buat variable replay dan kita isikan dengan string kosong terlebih dahulu, yang mana ini untuk menampung pesannya nanti ya dari masing-masing fungsi ini. Nah, untuk fungsi-fungsinya masih sama ya, ada 5, yaitu rep time, rep quote, rep jokes, rep fact, dan juga rep reader. Isinya sama persis, linknya sama. Nah, kemudian di sini kita akan looping ya. Looping kita buat variable receive message untuk menerima pesan dari klien, di mana kita gunakan server receive from, kita masukkan buffer size di sini. Nah, kemudian di sini kan akan menghasilkan dua hal ya, di mana terdapat address dan juga message. Nah, message-nya itu berada pada indeks ke-0 dan address-nya itu pada indeks ke-1. Nah, kita masukkan ke dalam message untuk yang indeks ke-0, kita decode terlebih dahulu. Kita masukkan ke variable message, dan address-nya yang pada indeks ke-1 tadi akan kita masukkan ke variable address. Nah, di sini kita akan dapatkan ya, di sini kita akan masukkan ke dalam client message untuk message from client. Nah, di sini kita format menggunakan string formatting ya. Di sini kita masukkan message-nya, dan IP address-nya kita gunakan string formatting juga, kita masukkan client IP. Kemudian kita print untuk client message dan client IP-nya. Nah, ini nanti pesan dari user dan IP-nya, address-nya user ya, yang berupa IP dan port nantinya. Kita print kedua-duanya. Nah, selanjutnya di sini terdapat percabangan juga ya, seperti tadi, yang mana message-nya ini nanti akan di uppercase, ya kan? Dibuat uppercase, akan dicek apakah sama dengan time, quote, jokes, fact, reader. Jika sesuai maka akan dijalankan fungsi-fungsi yang sesuai yang ada di dalamnya. Sini ada rep time, rep quote, rep jokes, rep fact, dan rep reader. Sementara itu kita akan print reply-nya. Ya, reply-nya itu kita akan print. Nah, kita cek aja di sini untuk di server ya, apakah reply-nya sudah sesuai atau belum. Sementara itu di sini kita akan kirimkan reply-nya ke klien menggunakan server .send-to. Kemudian kita akan kirimkan reply-nya, kita encode terlebih dahulu, dan jangan lupa kita berikan address-nya untuk mengirimkan itu kemana. Nah, kurang lebih seperti itu untuk di server. Nah, kita beralih ke klien. Nah, di klien itu seperti ini. Nah, di sini mungkin ini tidak diperlukan ya, email ini. Nah, mungkin yang diperlukan itu socket ini ya. Socket kita aliskan sock, kemudian import OS ya. OS ini nantinya kita gunakan untuk di function clear SCR ini, yang nantinya kita gunakan untuk membersihkan tampilan terminalnya saat menjalankan programnya. Nah, di sini kita looping menggunakan while true. Nah, di mana kita gunakan socket, kita metodenya sock diagram karena kita menggunakan UDP, dan kita definisikan IP address dan portnya.
itu IP-nya 127.0.0.1, portnya kita sama dengan di server, yaitu 10.001. Nah, untuk pesannya kita buat variabel pesan, kita gunakan input di sini untuk memasukkan pesan. Nah, kemudian kita akan kirimkan pesannya menggunakan client.send-to. Nah, pesannya itu kita kirimkan, kita encode terlebih dahulu, jangan lupa. Dan kita gunakan IP address dan port yang sudah tertera di sini sebagai alamatnya. Nah, kemudian kita print jika pesannya sudah terkirim. Nah, kemudian nantinya si server kan akan mengirimkan balasan pesan yang akan diterima di sini menggunakan client.receive form. Kita buat karakternya itu 4096. Kita masukkan ke receive message di sini. Ya, variable receive message. Nah, kemudian seperti di server tadi, balasannya itu akan ada dua, yaitu message dan juga address. Nah, untuk message-nya di sini terdapat di indeks ke 0, kita decode dan kita masukkan ke variable message. Sementara untuk yang indeks ke 1 atau address di sini kita masukkan ke variable address dan kita print untuk message-nya. Di sini kita nggak print untuk address-nya ya, cuma message-nya aja yang kita tampilkan nanti. Nah, kemudian jika sudah, kita akan tutup koneksinya menggunakan client close. Oke, dan di sini terdapat konfirmasi seperti yang di client TCP tadi, apakah ingin berhenti atau ingin melakukan mengirimkan pesan ulang. Jika mengirimkan pesan ulang, enter, berhenti 0. Nah, di sini kita clear menggunakan clear SCR di sini untuk tampilan terminalnya. Dan kita akan konfirmasi jika sama dengan 0, maka kita break, dan jika tidak sama dengan 0, kita continue. Nah, kita coba untuk yang UDP, kita jalankan servernya. Nah, kita jalankan server. Masih menunggu, kita coba lagi. Oke, kita sambil buka terminal di sini. Oke, di sini kita coba tunggu terlebih dahulu. Ini kita coba tunggu. Nah, itu bisa ke listening ini. Nah, sudah berhasil terbuka. Nah, tidak usah restart ya, guys. Berhasil. Nah, untuk yang klien sama kita menggunakan terminal. Nah, kita tunggu sampai muncul terminalnya. Di sini caranya kurang lebih sama ya untuk di contohnya di sini, karena nantinya function-functionnya pun sama tadi, mulai dari untuk masukkan random code, random jokes, random fact, dan lain-lain. Oke, nah kita di sini kopikan untuk nama filenya di sini kita copy yang UDP, kemudian kita jalankan di sini Python kita masukkan nama filenya. Nah, kita jalankan seperti ini, kita enter. Nah, kita diminta untuk masukkan pesan pertama kita coba yang jokes ya tadi, kita belum mencoba yang jokes di TCP tadi. Nah, oke, di sini terdapat error lagi. Terdapat error. Oke, mungkin kita bisa coba ulang, jalankan ulang. Di sini kita coba jalankan. Kita coba lagi yang jokes. Oke, error. Kita coba yang fact. Sebenarnya terjadi kesalahan. Oh, di sini servernya mati ya. Mungkin kepencet tadi. Mungkin kita bisa jalankan ulang servernya. Kita pastikan servernya hidup. Oke, nah di sini kita tunggu sampai muncul tulisannya UDP server is listening. Nah, di sini sudah muncul tulisannya. Kita coba lagi di sini. Kita clear dulu CLS. Nah, kita coba.
Nah, di sini kita masukkan pesan yang jokes, pesan berkirim. Nah, di sini kita sudah dapat jokes receh. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter, kita coba lagi yang time. Nah, seperti itu muncul. Kemudian kita enter, kita coba yang fact. Nah, berhasil juga. Nah, kemudian kita coba yang reader. Kita enter, kita reader. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir kita coba yang quote. Nah, muncul semua. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk yang UDP, dan tadi kita sudah jelaskan lagi, juga yang TCP. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu untuk tugas TCP dan UDP pada pertemuan ke-7 mata kuliah pemrograman jaringan. Apabila ada kurang lebihnya, kami dari kelompok 3 mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.